kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan masalah pembayaran tunjangan-tunjangan guru. Nah, itu yang mendominasi laporan-laporan masuk ke Ombudsman. Nah, terkait dengan pungutan di sekolah. Nah, pungutan-pungutan di sekolah ini memang marak terjadi, dan itu terjadi Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lesehan Indonesia, jumpa lagi di channel edukasi, literasi, kebijakan publik. Di sesi ini kita akan berbincang-bincang soal pelayanan publik di Indonesia dan bagaimana kondisinya di Maluku Utara. Tamu lesehan kita hari ini adalah Bapak Sofyan Ali. Beliau adalah Ketua Ombudsman Provinsi Maluku Utara. Baik, kita sapa Pak Sofyan Ali. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Dengan pandemi, imunitasnya harus kuat Pak. Semoga kita semua, termasuk penonton, bisa tetap sehat di tengah pandemi. Baik. Pak Sofyan ya, bahwa memang karena channel kami adalah channel yang sifatnya informatif maupun edukasi, publik di Indonesia termasuk Maluku Utara perlu mendapatkan informasi sebetulnya ombudsman itu apa, kerjanya seperti apa, dan fungsinya seperti apa gitu. Baik. Ya, baik, terima kasih Bung Nurdin, dan saya sangat mengapresiasi apa yang digagas oleh teman-teman ini dengan adanya lesehan-lesehan seperti ini untuk menggagas diskusi-diskusi dalam rangka untuk memberikan pencerahan ke publik. Itu menjadi sesuatu yang sangat positif di tengah-tengah pandemi ini yang kita jarang sekali untuk ketemu. Dengan media-media seperti ini, saya kira ini adalah media pembelajaran yang sangat baik sekali ke publik. Nah, berbicara tentang ombudsman, tentu ini adalah bukan sesuatu yang baru ya, di dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara modern. Karena di negara-negara Skandinavia itu sudah jauh lebih maju dengan sistem ombudsman ini dalam ketatanegaraan. Bahkan ombudsman ini sendiri masuk dalam konstitusi di beberapa negara-negara di Eropa, termasuk Belanda dan beberapa negara-negara lain seperti Swedia dan negara-negara Eropa lain. Nah, kita ketahui bersama bahwa ombudsman itu sendiri adalah merupakan sebuah institusi yang mana memiliki tugas dan peran untuk menjembatani antara negara sebagai pemegang mandat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi dalam proses untuk memberikan pelayanan, ketika ada sumbatan-sumbatan, maka fungsi ombudsman di situ adalah bagaimana kemudian membuat sumbatan-sumbatan itu bisa cair. Jadi proses pelayanan dari pemerintah, kemudian masyarakat sebagai pihak yang dilayani itu bisa berjalan dengan baik. Kapan ada yang macet, maka disitulah fungsi ombudsman untuk mengangkat itu sumbatan-sumbatan itu sehingga proses pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini sudah lebih dari 100 negara yang menganut sistem seperti ini, termasuk di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, yang kemudian dalam konteks Indonesia memang agak lambat karena baru tahun 2000 dikeluarkan Perpres berkaitan dengan
waktu di zaman Presiden Gus Dur. Nah, bahwa ombudsman itu sendiri kalau dalam konteks Indonesia memang awalnya itu dari Perpres yang dikeluarkan oleh Gus Dur di tahun 2000 waktu itu. Nah, kemudian membentuk Komisi Ombudsman Nasional atau KON, Komisi Ombudsman Nasional KON waktu itu. Nah, tugasnya adalah selain menyiapkan draft regulasi undang-undang tentang ombudsman, juga menerima pengaduan-pengaduan pelayanan di masyarakat yang kemudian pada tahun 2008 itu disahkan sebagai undang-undang dengan nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, di mana di dalam undang-undang ini mengatur tentang tugas, fungsi, dan peran ombudsman itu seperti apa. Nah, bahwa di pasal 1 di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu menegaskan bahwa ombudsman itu adalah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lain yang bertugas untuk memberikan pelayanan, termasuk juga BUMN atau badan hukum milik negara maupun swasta atau perorangan yang ditugaskan khusus untuk memberikan pelayanan tertentu, di mana sumber keuangannya itu berasal dari negara, baik itu pusat maupun daerah. Artinya apa? Bahwa tugas ombudsman ini adalah mengawasi seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang yang menjadi tugas berat daripada Ombudsman Republik Indonesia ini. Jadi siapapun yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka tentu itu menjadi objek pengawasan. Nah, pelayanan publik itu terdiri dari pelayanan administrasi publik, pelayanan barang publik, maupun pelayanan jasa publik. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus ombudsman dalam melakukan pengawasan. Nah, kemudian yang bisa dilaporkan ke ombudsman adalah adanya di mana proses pelayanan publik itu ada unsur maladministrasi. Unsur maladministrasi. Ya. Pak Ketua, memang keberadaan pemerintah tentu tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan publik. Dan kita sering juga kadang menemukan ada kasus-kasus tertentu, biasanya di daerah, bahkan di pusat, bahkan di BUMN misalnya, terkadang masyarakat merasa ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Nah, sejauh ini di Maluku Utara kasus atau pelaporan masyarakat atau mungkin ada indikasi temuan terjadinya maladministrasi terhadap pelayanan publik sudah sejauh mana? Dalam proses pelayanan ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pihak-pihak yang selalu tidak serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu bisa kita lihat dari proses-proses pelayanan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah belum betul-betul berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Karena tugas pemerintah adalah melayani, berarti secara otomatis sesungguhnya mereka adalah pelayan masyarakat. Tetapi kemudian pemerintah lebih mempersonifikasi mereka itu seolah-olah sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan, bukan sebagai public service. Mungkin karena sejarah kita itu menganut feudalistik, sehingga mungkin mereka masih merasa bahwa pikiran-pikiran kita sebagai pemerintah ini adalah sebagai penguasa, dan seolah-olah seperti itu, sehingga masyarakat itu adalah orang yang dikuasai. Masih jadi hilang visi pelayanannya di situ. Visi pelayanannya itu hilang, seolah-olah masyarakatlah yang butuh, sehingga ya masyarakat yang harus datang sebagai pihak yang membutuhkan pemerintah. Nah, masih seperti itu. Nah, sehingga pola pikir seperti ini yang harus dirubah oleh aparat sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di ombudsman sendiri memang selama ini sudah kurang lebih 7 tahun ombudsman hadir di Provinsi Maluku Utara.
Nah, sekarang ini memang sejauh ini ada sekitar kurang lebih 600 sampai 700 laporan yang sudah masuk ke Ombudsman. Sangat besar jumlahnya, ya? Jumlahnya sudah cukup besar, cukup banyak. Nah, dari sekian itu memang dari sekian itu kita temukan proses investigasi yang kita lakukan itu memang kita temukan ada banyak sekali maladministrasi. Banyak maladministrasi. Artinya apa? Maladministrasi itu kan adalah di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas sekali bahwa itu adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang menyebabkan kerugian material maupun imaterial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang kemudian menjadi fokus Ombudsman. Jadi mulai dari indikator-indikator malnya itu bisa penundaan berlalu, laporan pelayanan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau dalam 1 hari itu sudah bisa selesai, tetapi kemudian ditunda-tunda tanpa adanya standar waktu yang jelas. Kemudian bisa dalam bentuk pungutan atau meminta imbalan jasa. Jadi proses pelayanan yang seharusnya tidak berbayar gratis, tetapi kemudian diminta pembayaran atau tidak ada dasar hukum pembayarannya, tetapi kemudian itu dipungut pelayanannya. Atau misalnya diskriminasi, membeda-bedakan atau menyimpang dari prosedur. Dan itu terjadi di Maluku Utara. Terjadi di Maluku Utara. Atau di Kota Ternate juga bisa. Atau bahkan tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan kewajiban hukum, itu juga banyak kita temukan di Maluku Utara. Padahal Pak Ketua bahwa di setiap kelembagaan pemerintah, apakah itu di pemerintah pusat maupun daerah, ada standar operasi operasional SOP-nya gitu, yang itu mungkin menjadi dasar untuk melakukan pelayanan terhadap publik. Sejauh yang diamati oleh Ombudsman sendiri, apakah SOP yang ada itu sudah jalan atau seperti apa? Iya, memang di Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas sekali mengamanatkan bahwa setiap institusi penyelenggara layanan itu harus berkewajiban untuk menyusun standar pelayanan publik (SPP). Nah, dari SPP itu kemudian disusunlah SOP bagaimana melakukannya. Nah, tetapi setiap tahun Ombudsman melakukan survei, melakukan pengamatan terhadap pelayanan yang diberikan, baik itu institusi daerah maupun institusi pemerintah pusat yang ada di Provinsi Maluku Utara, itu masih banyak yang belum memiliki standar pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Berarti mereka belum punya SPP itu, Pak ya? Ya, sejauh ini dari yang kita survei itu baru ada beberapa Polres yang terpenuhi standar pelayanan. Nah, kemudian ada 3 kantor pertanahan yang sudah memiliki standar pelayanan yang baik. Nah, kemudian kalau Polres itu ada 4 yang memiliki standar pelayanan yang baik dari 9 Polres yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, kemudian kalau untuk pemerintah daerah itu Ternate, kemudian pemerintah provinsi, dan juga Halmahera Utara yang dengan Kota Tidore yang sudah memiliki standar pelayanan. Standar pelayanan. Berarti habis sebagian besar kabupaten kota di Maluku Utara belum punya. Sahabat Lesehan Indonesia, keberadaan Ombudsman menjadi vital dan penting dalam upaya mengawasi aktivitas pemerintahan, terutama dalam soal layanan publik. Nah, dalam temuan kita sehari-hari, sering kita menemukan banyak hal yang terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat yang kelihatannya mendapat keluhan dan respon yang kurang positif dari masyarakat. Nah, ada beberapa hal kasus yang biasanya kita temukan bahkan di media selalu menjadi pembicaraan. Pak Ketua,
ada kasus yang hangat beberapa waktu lalu terkait dengan pungutan di sekolah ya. Kemudian juga ada terkait dengan layanan soal perizinan dan seterusnya gitu. Nah ini menjadi temuan kita atau amatan publik sehari-hari. Bagaimana Ombudsman menghadapi atau menyikapi persoalan ini? Iya, memang yang pertama di dunia pendidikan, katakanlah di sekolah-sekolah. Nah di sekolah-sekolah ini memang sejak awal hadirnya Ombudsman di Provinsi Maluku Utara itu memang yang mendominasi keluhan-keluhan publik itu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah sehingga kita turun melakukan investigasi itu memang banyak sekali kita temukan dan keluhan-keluhan di dunia pendidikan itu hanya rata-rata didominasi oleh dua hal. Yang pertama itu berkaitan dengan pungutan di sekolah, dan itu yang banyak terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan masalah pembayaran tunjangan guru. Nah itu yang mendominasi laporan-laporan masuk ke Ombudsman. Nah terkait dengan pungutan di sekolah. Nah pungutan di sekolah ini memang marak terjadi, dan itu terjadi ketika penerimaan siswa baru ataupun pada saat ujian. Itu marah sekali dan macam-macam motifnya. Katakanlah misalnya di ujian itu macam-macam, mulai dari SD sampai SMA itu motifnya bermacam-macam. Ada yang dengan dalih try out ya, dengan dalih try out, kemudian uang ujian lah macam-macam. Dan juga dengan modus belajar tambahan. Yang sebenarnya itu tidak harus dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, termasuk belajar tambahan itu kan adalah sangat memungkinkan untuk dibiayai oleh BOS, oleh biaya operasional. Misalnya di Halmahera Utara itu sampai kita turun untuk melakukan investigasi di keluhan beberapa siswa, itu kita turun, itu memang dimobilisir oleh dinas dinas pendidikan. Nah setelah kita telusuri dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita rekomendasikan ke bupati untuk dicopot kepala dinasnya. Sudah dilakukan oleh bupati waktu itu. Nah begitu pula di ujian-ujian. Nah jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang setiap ujian itu mulai dari SD sampai SMA. Nah terutama di daerah-daerah. Nah ini yang sebenarnya tidak perlu terjadi, dan macam-macam. Ada yang dipakai untuk makan-makan bersama lah, setelah ujian dipakai untuk membeli konsumsi ujian oleh guru-gurunya, yang sebenarnya itu tidak perlu lagi dibebankan ke siswa-siswa. Nah terkait dengan termasuk juga pada saat penerimaan siswa baru. Nah, penerimaan siswa baru bahkan di Kota Ternate pun kita temukan misalnya ada sarana-sarana yang sebenarnya tidak perlu dibiayai, tetapi kemudian dimasukkan unsur-unsur pembiayaan, dan itu masuk dalam pembayaran fasilitas pakaian seragam, yang sebenarnya itu tidak perlu, misalnya sampai kepada pemeliharaan lingkungan, cetak kartu siswa, biaya perpustakaan, yang sebenarnya itu tidak perlu lagi dibebankan ke orang tua siswa, biaya seperti itu. Itu yang kecuali kalau seragam yang memang menjadi tanggung jawab orang tua. Baik. Kalau di sektor pelayanan perizinan, temuan Ombudsman seperti apa? Nah di pelayanan perizinan itu rata-rata yang menjadi temuan kita adalah lamanya proses pengurusan perizinan. Ya, lamanya proses perizinan, bahkan sampai bertahun-tahun izin-izin yang izin-izin tersebut itu
keluar. Bahkan terakhir itu ada satu Pemda yang memang tidak mau mengeluarkan izin itu tanpa ada alasan yang jelas, sampai pada tingkat seperti itu. Nah, ini yang menjadi temuan-temuan kita di perizinan. Tetapi rata-rata keluhan mereka yang yang mengadukan keluhan-keluhan perizinan itu adalah lamanya waktu dalam pengurusan perizinan. Lalu Pak Ketua, kalau misalnya ada dugaan indikasi maladministrasi, kira-kira seperti itu, sanksi apa yang biasanya diberikan oleh Ombudsman kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau maladministrasi? Ya. Jadi memang prosedur penanganan laporan di Ombudsman itu setelah memenuhi syarat formil dan material yang masuk ke Ombudsman, itu kita membentuk tim oleh teman-teman asisten untuk melakukan investigasi dan klarifikasi. Sifatnya itu adalah bahwa karena Ombudsman ini tidak memihak, sehingga semua informasi-informasi dan keterangan-keterangan itu kita betul-betul mempertimbangkannya tanpa ada keberpihakan ke pihak manapun. Kemudian dalam proses klarifikasi itu dan investigasi itu kemudian kita temukan ada beberapa hal yang masih mengganjal dan harus meminta pertimbangan ahli, maka tentu kita juga akan meminta pertimbangan ahli dari akademisi atau profesional lainnya. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga dalam proses menemukan ada maladministrasi, maka kemudian Ombudsman mengeluarkan laporan hasil akhir pemeriksaan. Disitulah tertuang apa tindakan-tindakan korektif yang harus dilakukan oleh terlapor dan atasan terlapor. Jadi Ombudsman itu sesungguhnya tidak memberikan sanksi kepada yang melakukan perbuatan maladministrasi, tetapi kita memberikan saran, bahkan sampai kepada rekomendasi yang sifatnya mengikat kepada terlapor atau atasan terlapor. Jadi sifatnya rekomendatif ya? Iya, sifatnya rekomendatif yang memiliki istilahnya itu. Jadi sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Nah, disinilah yang kemudian kita melihat sejauh mana ketaatan dan ketundukan dari penyelenggara pemerintahan terhadap pemerintahan yang baik. Nah, ini yang bisa kita ukur dari rekomendasi atau tindakan korektif yang dikeluarkan. Kadang memang kita berpikir, dan bahkan banyak pihak yang berpikir hanya rekomendasi, apalagi saran, terkadang tidak dilaksanakan. Justru disitulah kita melihat apakah pemerintahan itu pemerintahan yang baik ataukah tidak. Nah, karena tidak mungkin kemudian kerangka pikir penyelenggara negara, bahkan mungkin masyarakat, bahwa kalau tidak ada sanksi maka tidak ada konsekuensi untuk melaksanakan. Itu adalah pemikiran yang mungkin kalau dalam standar hukum mungkin itu adalah kesadaran hukum yang paling basic ya, kesadaran hukum yang paling bawah. Jadi ada sanksi baru dilaksanakan, kalau tidak ada sanksi tidak dilaksanakan. Biasanya masyarakat menginginkan sebesar ada sanksi kepada lembaga atau otoritas tertentu yang melakukan maladministrasi itu. Nah, itu yang setiap pelapor datang itu dan menyampaikan keluhan-keluhan itu, ujung-ujungnya itu meminta untuk diberikan sanksi. Jadi kadang padahal dalam Ombudsman itu tidak memberikan sanksi ini, tetapi merekomendasikan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk kalau misalnya harus disanksi maka diberikan sanksi oleh atasan terlapor. Baik. Jadi bahkan di dalam beberapa rekomendasi kita itu sampai kepada pemecatan
itu kita rekomendasikan untuk dilakukan. Baik. Lalu Pak Ketua, bagaimana tanggapan Pak Ketua terkait dengan saat ini ada beberapa kelembagaan pemerintah ya itu mencanangkan zona integritas, Iya. lalu kemudian menuju wilayah bebas korupsi, kemudian juga ada wilayah birokrasi bersih melayani gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan visi pemerintah dan apakah perlu diterapkan di semua kelembagaan baik di BUMN, BUMD maupun di instansi pemerintah yang lain? Iya, memang zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini adalah salah satu program pemerintah dalam rangka untuk menciptakan reformasi birokrasi, di mana menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang betul-betul bersih, pemerintahan yang melayani. Nah, dan saya kira ini adalah sebuah upaya yang sangat bagus untuk kita dukung. Bahkan Ombudsman sendiri sebagai salah satu institusi yang secara independen itu memberikan penilaian terhadap sebuah institusi, apakah dia itu berhak untuk mendapatkan predikat WBK, WBBM ataukah belum. Nah, itu yang sehingga kami di Provinsi Maluku Utara pun beberapa institusi-institusi yang mencanangkan pembangunan zona integritas ini juga diminta kesediaan untuk menjadi saksi dan sebagainya, bahkan diminta untuk melakukan pendampingan. Dan itu yang kita lakukan terakhir ini dengan kantor statistik provinsi dan juga pihak pertanahan yang sebelumnya juga kami Kementerian Hukum dan HAM. Itu kita lakukan upaya-upaya pendampingan juga untuk dalam rangka untuk itu. Nah, kita sangat mendukung itu. Tetapi saya selalu mengingatkan ke mereka bahwa tujuan kita adalah bukan untuk mendapatkan predikat zona integritas itu, karena predikat itu hanya dalam bentuk lembaran kertas yang mungkin bisa kita pajang dan menjadi sebuah kebanggaan institusi. Nah, tetapi yang lebih substansial lagi adalah bahwasanya betul-betulkah kita itu sudah bebas dari korupsi dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena ujungnya itu adalah kualitas pelayanan, dan itu bisa kita ukur dari sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam terhadap kita dalam memberikan pelayanan mereka. Mungkin yang terakhir Pak Ketua ya, saat ini masyarakat kadang menghadapi keruwetan dalam pengurusan administrasi dan seterusnya, dan dia perlu untuk melaporkan misalnya. Nah, apakah sejauh ini sudah ada skema pelayanan yang disiapkan oleh Ombudsman baik di level provinsi ini untuk menjemput menjemput laporan masyarakat itu? Apakah ada aplikasinya atau seperti apa mekanismenya? Iya, memang Ombudsman dalam beberapa tahun terakhir ini sedang berusaha untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh Ombudsman dalam rangka untuk menjangkau pelayanan ke masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa Ombudsman di masing-masing provinsi itu masih berada di ibu kota provinsi atau di kota di salah satu provinsi, masih satu kantor. Nah, sehingga untuk menjangkau pengawasan ke masyarakat tentu ini sangat sulit, apalagi di kita di Maluku Utara yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau, kemudian antara pulau yang satu itu belum terkonek dengan baik itu transportasi maupun komunikasi. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, makanya di Provinsi Maluku Utara ini memang selain kita berusaha untuk mempermudah jangkauan pelayanan itu bisa baik itu masyarakat bisa datang langsung ke Ombudsman
ataukah lewat persuratan, bisa juga lewat WA misalnya biasanya juga ada ke saya pribadi, kemudian saya teruskan ke bagian yang menerima pengelolaan. Apalagi dalam situasi pandemi kayak gini. Betul. Makanya seperti di situasi pandemi ini memang kita membuka posko daring penerimaan pengaduan yang memang untuk pandemi ini kita memang mengkhususkan penerimaan pelayanan pandemi. Itu mulai dari bansos, tapi rata-rata yang mendominasi itu adalah berkaitan dengan bansos, masalah distribusi bansos itu. Berarti ada aplikasi khusus untuk pelayanan pengaduan itu ya? Pelayanan. Jadi kita punya call center 137 itu bisa call center ke 137 itu bisa dilakukan. Kemudian kita di perwakilan juga, kalau 137 itu secara nasional, tetapi kita di perwakilan juga kita bisa juga lewat WA atau lewat lewat sosmed juga bisa, Facebook atau ini, langsung ketik saja Ombudsman Maluku Utara, di situ sudah keluar di ini. Atau bisa WA itu ke di 0811 248 3737. Berarti masyarakat bisa mengadu lewat WA. Nah, jadi nanti di situ baru diarahkan kira-kira apa yang harus dilengkapi atau apa. Tetapi kalau sudah masuk WA-nya atau SMS-nya ke nomor itu, maka langsung kita merespon ke mereka di SOP kita, langsung hari itu juga direspon. Nah, ini dalam rangka untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan di Ombudsman. Artinya Ombudsman membuka diri kepada masyarakat terkait dengan aduan terhadap pelayanan publik, bisa langsung dilaporkan kepada Ombudsman untuk mendapatkan respon secara langsung dari Ombudsman. Jadi aduan-aduan itu mulai dari pelayanan di kepolisian, termasuk layanan misalnya di kesehatan, pendidikan, mulai dari pemerintahan di provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, Pokoknya bahkan sampai ke desa juga, Pak ya? Iya, sampai ke desa juga. Bahkan banyak sekali laporan-laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang masuk ke Ombudsman, sehingga beberapa tim yang kita bentuk itu turun sampai ke desa-desa untuk melakukan investigasi lebih jauh tentang pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa itu. Baik. Oke, saya kira terima kasih banyak Pak Sofyan Ali. Baik, terima kasih. Ketua Ombudsman Provinsi Maluku Utara atas perbincangan ini, dan saya yakin benar bahwa perbincangan kita hari ini memberikan banyak informasi dan edukasi kepada publik. Jangan segan-segan kita menggunakan Ombudsman untuk sebagai lembaga pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat, BUMN maupun BUMD. Kita bisa menggunakan Ombudsman sebagai media untuk mengadu. Saya kira cukup demikian. Terima kasih kepada Pak Sofyan. Terima kasih kepada publik Maluku Utara. Saya juga menyampaikan selamat menikmati sesi-sesi berikutnya. Subajo.